Assalamualaikum. Ya, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan pengkajian pada keluarga. Jadi pengkajian yang pertama kita akan belajar bagaimana melakukan pengkajian fungsi keluarga dengan menggunakan Apgar. Kemudian yang kedua, jadi kita ada 3 keterampilan sekaligus dalam sesi ini, Family Apgar. Kemudian yang kedua adalah pengkajian Ecomap untuk melihat bagaimana hubungan keluarga dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga adalah pengkajian Jarid Burden Scale, di mana kita akan belajar untuk mengetahui beban yang dirasakan oleh caregiver atau pemberi perawatan pada pasien yang sedang sakit. Itu kita akan melihat beban yang dirasakan seperti apa. Nah, nanti silakan mahasiswa untuk melihat bagaimana caranya kita memberikan pertanyaan pada keluarga dengan sebenarnya kita sudah ada form yang sudah kita siapkan, tetapi bagaimana caranya kita memformulasikan pertanyaan kepada keluarga supaya keluarga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dengan tepat dan kita bisa mendapatkan data yang sesuai. Nah, setelah melakukan pengkajian tadi, maka mahasiswa diharapkan untuk bisa menghitung skor. Jadi Apgar tadi ada skornya ada 5, Apgar sendiri ada 5 pertanyaan, skornya maksimal 10. Nah, nanti mahasiswa akan menghitung ada berapa skornya dari hasil pengkajian tadi. Untuk Ecomap kita akan melihat bagaimana kualitas hubungan dengan lingkungan sekitar. Kemudian untuk yang Jarid Burden Scale, mahasiswa juga akan melihat total skor keseluruhan untuk bisa membuat klasifikasi apakah beban yang dirasakan oleh caregiver tadi ringan atau sedang, ataukah berat, ataukah sangat berat. Nah, jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Silakan melihat videonya untuk melihat bagaimana interaksi atau pertanyaan-pertanyaan tadi bisa dilakukan dalam setting keluarga. Demikian, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Pripun kabar Ibu? Alhamdulillah saya Ibu. Sehat nggih. Ya, jadi terima kasih Ibu ini sudah berkenan untuk menerima saya. Jadi ini saya perawat tantri dari Puskesmas Kasihan 1. Jadi kita kemarin waktu Ibu kontrol Bapak ke Puskesmas kan kita ketemu dan saya janji untuk datang ke rumah Ibu gitu nggih Bu nggih. Ini lebih baru sibuk mboten ini Bu? Mboten sibuk. Oh iya nggih. Jadi ini benar dengan Ibu N ya? Nggih, laras Bu. Iya, jadi seperti yang sudah kita sampaikan, saya sampaikan minggu lalu gitu nggih, bahwa hari ini saya akan melakukan kunjungan rumah dan melakukan beberapa diskusi gitu nggih dengan Ibu terkait fungsi keluarga, terkait misalnya hubungan keluarga Ibu dengan lingkungan sekitar, juga kemudian juga terkait bagaimana beban yang Ibu rasakan ketika misalnya merawat Bapak yang sekarang Bapak sakit stroke ya Bu ya, kemarin ya Bu ya? Sakit stroke udah 2 mingguan niki Bu. Oh, gitu. 2 mingguan. Saya kemarin kayaknya sakit stroke-nya mulai kapan Bu serangan pertamanya itu? Pertama itu udah 2 bulanan yang lalu kalau nggak salah Bu. Ya Bu ya. Jadi nanti kita akan bincang-bincang sekitar 30 menit nanti ya Bu ya. Kemudian insya Allah nanti semua hal yang kita diskusikan akan saya jaga kerahasiaannya gitu ya Bu. Jadi misalnya nanti ada hal-hal yang sensitif atau nanti kan ada pertanyaan-pertanyaan yang sensitif, Ibu jawab jujur saja, insya Allah informasinya akan saya jaga kerahasiaannya, tidak akan digunakan untuk kepentingan apapun kecuali untuk keperluan medis gitu ya Bu. Jadi Ibu bersedia? Nggih, siap Bu. Oke sih. Jadi kita mulai yang pertama ya Bu ya. Jadi yang pertama ini kita akan saya akan bertanya tentang fungsi keluarga nih Bu. Nah, di sini kan saya ada beberapa pernyataan Bu, ada 5 pernyataan. Nah, nanti saya mohon Ibu untuk bisa menjawab dengan 3 jawaban, sering atau selalu, kemudian kadang-kadang dan tidak pernah atau jarang gitu ya Bu ya. Siap Bu. Nih, jadi ini kan Bapak sakit ya Bu ya. Sudah 2 bulan tadi ya. Nah, ini yang pertama ini apakah misalnya Ibu mengalami masalah atau apa itu biasanya Ibu cerita dengan siapa Bu? Nah, biasanya sama suami gitu Bu, gitu. Cuman kan karena lagi sakit, tapi masih bisa diajak berkomunikasi sih Bu. Jadi masih sering saling diskusi gitu. Kalau anak Ibu itu sekarang usianya berapa Bu? Nah, kalau anak-anak masih kecil Bu. Jadi saya punya anak 2 gitu, laki-laki sama perempuan gitu. Laki-laki sama perempuan. Sudah sekolah Bu? Masih sekolah SD kelas 1 sih Bu, sama kelas 2. Oh iya, jaraknya dekat ya Bu ya.
Nah, kemudian kalau misalnya Ibu mengalami masalah atau apa, atau misalnya ada hal-hal ini kan sekarang mungkin banyak beban pikiran gitu. Nah, apakah Ibu biasanya itu cerita kemana, Bu? Apakah bisa cerita ke keluarga atau? Biasanya cerita sama suami gitu, Bu, kayak gitu. Sama saudara kayak gitu, saudara perempuan saya gitu, Bu. Jadi apakah Ibu merasa puas ketika menghadapi masalah bisa tetap kembali dan cerita dengan keluarga, Bu? Nggih. Itu kadang-kadang sering atau? Sering. Sering ya, Bu ya. Nggih, kemudian ketika tadi kan menceritakan ada masalah tadi ya, apakah Ibu sudah merasa puas dengan bagaimana Ibu membahas atau mendiskusikannya di keluarga? Ya, alhamdulillah sih, Bu, sudah puas gitu. Sudah ya, Bu ya. Nah, kemudian ini kan sekarang Ibu bekerja atau gimana, Bu? Iya, masih bekerja terus sambil ngerawat bapak gitu, Bu. Ibu bekerja di mana kalau Di boleh tahu, Ibu? pabrik. Oh, di pabrik. Nggih, di dekat-dekat sini saja, Bu? Dekat-dekat rumah saja, Bu. Oh iya, nggih. Ya, jadi kan sekarang Ibu harus bekerja, ketika pulang kerja harus merawat bapak juga ya, dan juga kebutuhan anak-anak kan juga masih kecil juga dengan Ibu sendiri ya. Betul. Ya, nah itu apakah sekarang Ibu juga merasa puas terhadap bahwa keluarga bisa menerima dan mendukung Ibu untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, kemudian aktivitas-aktivitas di luar begitu, Bu? Nah, kalau itu jadi terbatas nih, Bu, karena kan pulang kerja itu langsung ngerawat bapak terus ngurusin anak-anak, jadi jarang gitu, Bu, kalau pergi-pergi gitu. Jadi nggak kayak dulu ya, Bu ya. Oh, berarti agak terbatas. Nah, kemudian ini kalau terkait apakah Ibu sudah puas juga dengan cara keluarga misalnya untuk menyatakan kasih sayang atau itu seperti apa, Bu? Nah, kalau untuk dulu alhamdulillah bagus ya, Bu, kayak gitu. Cuman karena bapak nembe sakit tuh jadi jarang. Biasanya kan makan bareng gitu. Sekarang jadi jarang, sama anak-anak juga jarang gitu, Bu. Kalau dulu Bapak bekerja di mana, Bu? Sebelum sakit kalau boleh tahu? Nggih, di kantor, Bu. Oh ya, nggih. Nah, kemudian sekarang terkait membagi waktu bersama gitu nih. Itu apakah seperti apa, Bu, sekarang kualitasnya? Nah, jadi kalau sekarang mungkin kalau habis sore gitu kan saya ngasih makan buat bapak nih, Bu. Nah, sembari ini gue nggih ngobrol kayak gitu sih, Bu, cerita gitu. Oh ya, berarti Ibu masih tetap apa ya, nggak ada masalah ya, Bu ya, yang di situ untuk membagi waktu bersama gitu ya, Bu ya. Nggih. Ya. Gitu. Jadi tadi itu yang terkait fungsi keluarga ya, Bu ya. Jadi kalau ini yang selanjutnya terkait hubungan keluarga dengan lingkungan sekitar gitu ya, Bu. Nah, tadi kan Ibu cerita kalau sekarang Ibu mulai bekerja ini baru-baru saja atau sudah sejak sebelum Bapak sakit kalau boleh tahu? Sejak sebelum bapak sakit. Oh, Bu. sejak sebelum Bapak sakit itu Ibu sudah bekerja di pabrik tadi ya. Jadi itu bukan hal yang baru saja ya, Bu ya. Nah, kalau terkait hal tadi sejak Bapak sakit, nah ini selama 2 bulan terakhir, tadi kan Ibu tinggal di rumah ini dengan Bapak dan 2 anak tadi ya, Bu ya. Jadi Bapak, kemudian ada Ibu, kemudian putranya 2 itu putra atau putri, Bu? Yang pertama niku putra, Bu. Oh, putra. Terus yang kedua putri. Putra tadi kelas 2 SD ya, Bu ya? Nggih. 2 SD, kemudian yang kecil kelas 1 SD. Jaraknya aneh ya, Bu ya, 1 tahun tak ya ini ya. Betul, Bu. Nah, jadi ini kemudian dengan hubungan Bapak berarti sudah tidak bekerja lagi sejak sakit gitu nggih. Nah, kalau Ibu sendiri dengan hubungan dengan tempat kerja itu bagaimana, Bu? Sekarang kan karena sekarang harus juga merawat Bapak itu apakah itu juga mengganggu hubungan dengan misalnya bosnya yang di pabrik atau apa itu jadi terpengaruh tidak, Bu? Kalau itu alhamdulillah enggak sih, Bu, enggak ada masalah gitu, masih bagus gitu. Berarti tetap mereka mengerti gitu ya, Bu. Apakah mengerti, Ibu diberikan misalnya cuti tambahan atau misalnya jam kerjanya jadi lebih pendek gitu atau gimana, Bu? Jadi jam kerjanya kan biasanya ada yang shift malam ya, Bu. Nah, itu jadi cuman pagi sama sore mawon. Oh, kalau malam sekarang Ibu sudah nggak ada shift malam lagi ya, Bu ya. Berarti dengan tempat kerja alhamdulillah bosnya bisa mengerti gitu ya, Bu ya. Kemudian kalau dengan ini, Bu, dengan tetangga-tetangga sekitar, nah itu dulu Ibu misalnya gabung di kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan gitu mboten, Bu? Nah, biasanya tuh ikut pengajian nih kuliah, Bu. Biasanya kan kalau minggu pagi tuh bareng-bareng pengajian, cuman sekarang jadi jarang, 2 mingguan terakhir sampun nggak ikut gitu, Bu. Oh, jadi pengajian itu sudah nggak ikut. Kalau kayak arisan gitu-gitu, Bu? Nggak ikut sih, Bu, kalau arisan gitu. Jadi itu jadi terganggu ya, Bu ya di situ ya arisan.
Oke, nggih. Kemudian kalau dengan ini anak-anak ini kan pandemi ini kan Nggih. berarti belum masuk sekolah lagi ya Bu ya? Masih online Bu. Online Nggih. dari mulai bulan Maret ya Bu, Nggih. nah masih online. Nah ini hubungan anak-anak dengan teman-teman sekolahnya gimana Bu? Nah, kalau untuk teman-teman itu alhamdulillah masih bagus ya Bu, karena kan teman-teman itu dekat rumah sini gitu Bu. Jadi masih sering main bareng. Oke, berarti kalau dengan teman sekolah karena semuanya masih Iya, tinggal di lingkungan sini nggak betul. terlalu ada masalah nih. Nah kalau dengan gurunya Bu? Kalau untuk gurunya jadi jarang ketemu gitu Bu, karena kan secara online nggak secara bertatap muka langsung gitu. Nggak ada jadwal masuknya walaupun Nggak seminggu ada. sekali ya Bu ya? Nggak ada. Dengan guru ini ya, oke. Nah ini kalau misalnya tadi anak-anak kan dengan teman-teman sekolah dengan guru. Nah kalau ini oh ya bapak sama ibu itu ibu masih ada orang tua Bu? Alhamdulillah masih ada Bu. Oh, ibu bapak masih lengkap? Kalau bapak pun mboten enten. Oh bapak Ibu sudah nggak ada mawon, tapi nggih. ibu masih. Nah ibu tinggalnya dengan siapa Bu? Kalau ibu saya sama saudara perempuan saya Bu. Oh Gitu. berarti nggak tinggal sama ibu. Nggih. Mboten. Nggih. Lah dengan ibu ini hubungannya seperti apa Bu sekarang? Masih bagus sih Bu, sering komunikasi, kadang sering telepon gitu Bu. Oh. Tinggalnya mboten di sini napa Bu? Nggak di dekat-dekat sini? Mboten Bu, tebih Bu, Oke. jauh. Dengan ibu ya. Kalau dengan mertua juga nggak di daerah sini? Kalau mertua deket-deket sini sih Bu. Masih gitu. lengkap ya mertua Masih. Bu? Oh masih Nggih. lengkap gitu. Kalau dengan mertua gimana Bu hubungannya Bu? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh. Nah kalau tadi kan ibu kan ada juga saudara perempuan, ada itu. Nah itu juga baik ya hubungannya ya, bagus, Bu. ya. Oh. Nah kalau bapak ini ada saudara juga Bu? Kalau bapak niku anak tunggal Bu. Oh bapak anak Nggih, tunggal. anak tunggal. Nggih, ya Bu. Jadi itu ya. Nah kalau dengan, nah ini kan tadi Ibu cerita kalau kontrol bapak itu kan setiap 2 minggu sekali ya, berarti kan sering berinteraksi dengan tenaga kesehatan. Kontrolnya kan di puskesmas nih Bu ya? Di puskesmas. Nah kalau dengan tenaga kesehatan yang di puskesmas sendiri, misalnya dengan perawat, dokter atau fisioterapisnya gitu, gimana Bu hubungannya Bu? Alhamdulillah saya nih Bu, saya juga bapak nurut nih kalau untuk 2 minggu sekali. Untuk kontrol juga mau gitu Bu. Jadi alhamdulillah bagus gitu. Dengan perawat, dengan sama dokter, sama juga kalau di puskesmas itu kan mereka di latihan jalan gitu ya Bu ya? Harus Bu, kali fisioterapi nggih. Fisioterapi, oh. Berarti kalau fisioterapi selain di puskesmas juga di tempat lain ya Bu ya? Nah, kalau untuk bapak di puskesmas mawon Bu gitu. Oh ya, nggih, ada fisioterapisnya ya Bu ya? Nggih, berarti fisioterapi dan alhamdulillah semuanya hubungannya bagus ya Bu ya? Berarti kemarin tadi kalau dari yang Ibu sampaikan yang agak ada renggang itu yang dengan terkait kegiatan sosial seperti arisan, seperti pengajian itu ya Bu ya. Kalau yang lain-lain insya Allah masih bagus gitu nggih. Nggih Bu, ini jadi kalau yang terkait hubungan keluarga saya rasa sudah. Kita lanjut ke yang setelah ini ya Bu ya, yang ketiga. Jadi ini kan tadi Ibu sekarang merawat bapak yang sedang sakit. Nah saya ingin tahu bagaimana atau beban yang Ibu rasakan selama merawat bapak dengan kondisi yang sekarang. Tentunya hal itu saya yakin itu bukan hal yang mudah ya Bu ya. Apalagi kan Ibu juga anaknya masih kecil-kecil, jadi masih butuh perhatian, belum bisa banyak membantu, dan juga Ibu harus bekerja juga ya Bu ya. Jadi itu saya yakin itu hal yang sangat tidak mudah gitu untuk dijalani. Tapi kita nanti coba akan berbincang-bincang untuk melihat apa yang Ibu rasakan. Nanti Ibu bisa menjawab secara jujur saja Bu, tidak usah malu dengan apapun kondisinya, nanti bisa jujur dan diceritakan ke saya gitu ya Bu ya. Nah jadi nanti saya ada beberapa pertanyaan lagi, nanti Ibu bisa menjawab dengan tidak pernah atau jarang atau kadang-kadang, kemudian sering atau hampir selalu gitu ya Bu ya untuk setiap pertanyaan. Nah ini tadi kan kondisinya Bapak sekarang itu seperti apa sih Bu? Mungkin Ibu bisa ceritakan dulu. Jadi Bapak sebenarnya masih bisa jalan ya Bu, cuman kalau untuk jalan jauh niku harus dipapah gitu loh Bu, jadi kayak digendong kayak gitu, seperti itu. Terus kalau untuk makan ya harus didampingin, kadang kalau nggak didampingin tuh sering nggak habis gitu. Jadi masih ngurus bapak, terus ngurus anak-anak kan masih kecil gitu. Berarti kalau jalan Bapak sekarang udah lumayan ya Bu ya, sebenarnya lumayan. masih bisa mobilitas gitu nggih untuk berpindah tempat itu nggak terlalu ini. Nah dengan kondisi Bapak yang tadi, apakah Ibu merasa bahwa Bapak itu meminta pertolongan lebih banyak dari yang sebenarnya Bapak butuhkan?
Nggih sih Bu, jadi kalau sebelum sakit kan biasa mawon nggih Bu, kalau selama sakit niki nggih sering manggil saya gitu, suruh bantuin gitu. Oke, berarti itu sering ya Bu ya? Nggih, sering. Nggih. Kemudian dengan kondisi itu tadi, apakah Ibu jadi lebih merasa bahwa aduh saya itu jadi nggak punya waktu untuk diri saya sendiri gitu Bu? Nah kalau itu kadang-kadang nih Bu, kalau pas capek nge-shift pulang kerja langsung ngurus suami, cuman kalau kadang-kadang aja nggak selalu sih Bu. Gitu. Berarti kadang-kadang ya Bu ya. Nah kalau dari kan ini harus merawat juga ya Bu ya, merawat tadi menyiapkan makanan, misal mandi dan segala macamnya gitu. Apakah dengan kondisi itu membuat Ibu merasa agak lebih tertekan gitu Bu? Kalau niku kadang-kadang nggih Bu kayak gitu. Nah kalau Ibu sendiri apakah merasa malu dengan kondisi tadi yang sedang Ibu alami? Alhamdulillah mboten sih Bu. Gitu. Tidak pernah ya Bu ya? Mboten. Kalau ini Bu terkait kan kadang-kala ya wis capek kerja seharian terus Bapak minta tolong, manggil-manggil Ibu terus. Nah pernah nggak Bu Ibu sampai rasanya marah atau sebel gitu Bu sama Bapak Bu? Kadang-kadang juga nggih Bu, kadang marah terus kesel dipanggil-panggil terus gitu. Jadi dengan kondisi tadi apakah Ibu merasa bahwa dengan merawat Bapak ini ya, dengan kondisinya Bapak yang sekarang itu memberikan pengaruh yang negatif terhadap kualitas hubungan Ibu dengan anggota keluarga lain ya, jadi untuk perhatian anak-anak misalnya jadi berkurang, atau perhatian tadi kan ada Ibu jadi komunikasinya jadi terganggu gitu. Seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang masih bagus sih Bu. Oh ya, berarti tidak ya Bu ya, nggak pernah ya Bu ya. Kemudian apakah Ibu merasa khawatir gitu Bu, misalnya dengan aduh nanti Bapak dia ke depan gimana ya kondisinya gitu-gitu, Ibu sering merasakan itu nggak Bu? Nah kalau itu sering kepikiran Bu, kapan sembuhnya Bapak gitu. Iya. Nah kemudian ini tadi kan sebenarnya Bapak masih bisa sedikit jalan gitu ya Bu ya. Nah apakah Ibu merasa bahwa Bapak itu sangat tergantung gitu dengan Ibu? Nah kalau itu mboten nggih Bu, jadi masih bisa sendiri juga gitu, kadang bantuannya cuma sebagian mawon gitu. Oke, berarti tidak ya Bu ya? Mboten. Nah, kalau misalnya Ibu sedang berada tadi di dekat Bapak gitu, apakah kadang Ibu merasa agak lebih tegang atau lebih gitu Bu? Mboten sih Bu. Enggak ya Bu ya. Nah dengan kondisi tadi juga, kondisi Bapaknya sekarang, apakah itu juga berpengaruh terhadap kesehatan Ibu sendiri Bu? Ya, kalau itu mungkin kadang-kadang juga nih Bu. Contohnya bagaimana Bu? Jadi kalau kecapean gitu tetap masih ngurus Bapak, kadang cuma pusing, terus susah tidur gitu sih Bu. Jadi ini juga susah tidur ya Bu ya. Nah kemudian karena sekarang kan Ibu kalau shiftnya tadi siang atau sore ya yang kerja tadi ya Bu ya, kemudian di rumah juga tetap full ngurusi Bapak dan anak-anak. Nah hal tersebut apakah jadi jadi Ibu merasa saya tidak leluasa atau nggak bebas gitu untuk melakukan aktivitas sehari-hari gitu Bu? Itu ngerasanya kadang-kadang ya Bu. Kadang-kadang ya Bu ya. Kadang-kadang. Kemudian tadi apakah juga tadi Ibu sebenarnya sudah sempat cerita bahwa sekarang nggak bisa ikut pengajian, arisan. Nah jadi itu apakah karena merawat Bapak tadi yang kondisi sakit itu mempengaruhi kehidupan sosial Ibu yang lain juga Bu? Nggih leres Bu itu. Jadi karena merawat Bapak jadi jarang ikut pengajian atau arisan gitu. Berarti ini sering ya Bu ya mengganggu itu ya karena aktivitas merawat tadi ya Bu ya. Nah ketika misalnya ada teman-teman di tempat kerja atau tetangga gitu ya Bu ya yang berkunjung ke rumah gitu, apakah Ibu pernah mengalami rasa seperti kayak tidak nyaman gitu karena dengan kondisi Bapak yang sekarang gitu, teman-teman melihat kondisi Bapak yang sekarang gitu? Alhamdulillah mboten sih Bu, biasa mawon. Malah seneng ya Bu ya kalau banyak yang mengunjungi, banyak yang perhatian ya Bu ya. Nah kemudian apakah Ibu merasa bahwa Bapak sekarang itu lebih banyak minta perhatian gitu, minta diperhatikan secara berlebihan oleh Ibu? Mungkin iya nggih Bu, jadi sering membantu beliau kayak gitu.
Ibu ini satu-satunya nggak yang merawat Bapak atau ada orang lain yang membantu, Bu? Nah kadang kalau seminggu sekali niku tadi Bu minta bantuan saudara perempuan saya suruh ke sini gitu, jadi saya membantu saya gitu. Oh berarti tadi ya itu bisa seminggu sekali bisa Betul. datang ke sini sedikit membantu. Nah kalau terkait tadi Bu biaya misalnya kontrol, biaya apa itu apakah ada asuransi kesehatan, Bu? Nah, alhamdulillah enten BPJS niku nggih, Oh Bu. ada BPJS berarti alhamdulillah bisa ditanggung BPJS semua ya, Bu ya. Bu. Itu nah berarti terkait kondisi keuangan, apakah Ibu merasa punya sumber dana yang cukup gitu untuk merawat Bapak? Nah, alhamdulillah jadi enten sih Bu, dibantu juga sama ibu mertua sama ibu juga gitu. Dan alhamdulillah untuk pengobatannya sendiri sudah ditanggung BPJS ya Bu ya. Jadi itu ya Bu ya, jarang gitu ya. Oke. Kemudian menurut Ibu apakah misalnya kita kan nggak tahu ya, tapi mudah-mudahan Bapak juga segera membaik gitu. Nah apakah Ibu merasa bahwa aduh saya nggak bisa merawat Bapak lebih lama lagi kalau kayak gini terus gitu? Pernah merasa seperti itu nggak Bu? Itu jarang-jarang sih Bu, jarang-jarang. Nah ini kan tadi Ibu sebelum Bapak sakit kan sudah bekerja juga ya, nah, tapi mungkin Ibu dulu bisa lebih banyak waktu untuk ikut pengajian atau kegiatan sosial yang lain gitu. Nah semenjak Bapak sakit ini apa Ibu jadi lebih merasa koyok aduh saya itu nggak punya kendali lagi sama ngapain karena saya harus terbebani dengan kondisi Bapak gitu. Pernah ada merasa seperti itu Bu? Itu sering sih Bu, jadi akhir-akhir ini memang jadinya di rumah terus ngelawat Bapak gitu, terus ngurus anak-anak juga, jadi untuk pergi kemana-mana nih kadang-kadang mawon seperlunya mawon gitu. Ya, jadi nggak bisa lagi ya Bu ya. Kemudian apakah pernah Ibu berpikir misalnya aduh seandainya saja ini yang merawat Bapak ini ada orang lain yang membantu saya gitu Bu? Seneng sih Bu nanti kalau bisa ada yang bantu gitu. Ya berarti kadang-kadang ya Bu ya, kadang-kadang seperti itu nggih. Nah kemudian kadang apakah ketika tadi Ibu merasa waduh pas kesel banget itu capek di tempat kerja terus Bapak pas pengennya banyak gitu ya. Nah apakah kadang Ibu merasa aduh aku kok kayaknya kayak menyerah atau aku saya terus nggak tahu saya harus gimana lagi kok kayak kurang terus gitu, pernah merasa seperti itu Bu? Jarang sih Bu, jadi berusaha membagi waktu gitu sih Bu. Kemudian Ibu apakah merasa waduh sebenarnya saya itu bisa memberikan lebih banyak untuk Bapak ini atau merasa seperti itu Bu? Alhamdulillah inginnya seperti itu sih Bu, pengen segera sehat Bapak gitu. Berarti sering ya Bu ya. Nah kemudian untuk merawat Bapak ini apakah menurut pendapat Ibu sendiri apakah yang Ibu lakukan merawat Bapak sekarang itu sudah cukup baik ataukah Ibu merasa masih aduh saya itu masih kurang untuk merawat Bapak gitu? Sebenarnya ngerasa masih kurang Ibu karena Bapak juga belum sembuh total gitu. Ya jadi Ibu berharap bisa memberikan perawatan atau perhatian lebih besar lagi ya Bu. Iya nggih. Nah kalau ini secara umum gitu ya Bu ya, tadi kan kita sudah mendiskusikan banyak detail kecil gitu ya. Nah kalau secara umum sendiri seberapa berat beban yang Ibu rasakan sejak untuk merawat Bapak ini Bu? Jadi cukup nih Bu, cukup. Sedang nih misalnya jawabannya tidak sama sekali tidak berat sama tidak menjadi beban sama sekali, sedikit bebannya sedang, kemudian beban berat atau beban sangat berat. Itu kalau menurut Ibu beban yang Ibu rasakan itu di kategori yang mana? Sedang ya Bu ya. Oke Bu, alhamdulillah tadi ini sudah selesai juga Bu pertanyaannya. Jadi ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tadi dari mulai fungsi keluarga, kemudian dari mulai hubungan keluarga dengan lingkungan sekitar dan juga beban yang Ibu rasakan dalam merawat Bapak. Tadi kita sudah melakukan pengkajian terkait itu. Jadi bisa saya simpulkan dari hasil diskusi kita tadi itu fungsi keluarga Ibu kalau saya hitung ini tadi ya Bu ya, itu nilainya 7 Bu. Itu sudah cukup baik Bu. Jadi sudah cukup bagus.
Kemudian untuk hubungan keluarga juga tadi secara umum ternyata masih sangat baik Bu. Hanya ada sedikit kendala tadi karena Ibu tidak bisa ikut lagi kegiatan sosial di lingkungan sekitar karena waktunya tersita untuk bekerja dan juga untuk merawat bapak dan anak-anak. Jadi tadi hubungannya tapi secara umum masih bagus Bu dengan teman-teman, adik-adik yang di sekolah, kemudian guru di sekolah, dengan tempat kerja, dengan mertua, dengan ibu dan tenaga kesehatan secara umum sudah masih bagus. Kemudian tadi terkait beban, ternyata di sini setelah kita hitung skornya ada 22 dan itu termasuk bebannya ringan sedang gitu ya, dan sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi, yang Ibu rasakan ini ya kalau dikira-kira bebannya sedang gitu ya. Jadi di situ Bu. Jadi alhamdulillah masih ini juga ya Bu ya, bagus, walaupun nanti beban ini bisa kita ketika nanti besok Ibu ke puskesmas lagi mungkin kita bisa diskusi lebih banyak bagaimana kami bisa membantu Ibu untuk bisa meringankan beban Ibu lagi gitu ya. Misalnya bagaimana sih melakukan perawatan di rumah untuk membantu Bapak mobilitas untuk supaya Bapak lebih mandiri gitu ya Bu ya. Siap Bu. Jadi bagaimana Bu perasaannya setelah kita tadi berbincang-bincang? Alhamdulillah seneng ya Bu, jadi bisa juga cerita, malah curhat kali ini gitu Bu. Jadi lama gitu, tapi lebih senang, lebih lega gitu bisa cerita. Alhamdulillah tadi Ibu juga sudah baik sekali ya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Nanti insya Allah kita 2 minggu lagi kita akan ketemu lagi ya Bu ya di puskesmas. Jadi nanti ketika kita ketemu kita bisa diskusi lagi lebih banyak tentang bagaimana perawatan Bapak di rumah supaya Ibu juga bebannya bisa lebih ringan gitu ya Bu ya. Jadi nanti kita ketemu lagi 2 minggu. Nah sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Bu sebelum kita akhiri. Berarti besok hari Senin depannya lagi nggih Bu? Oh ya, Senin betul. Apa? Oh ya Senin lah. Oh besok Senin. Besok Senin nanti insya Allah saya juga tiap hari Senin sampai Sabtu saya di dinas di puskesmas. Jadi nanti kita ketemu besok Senin. Nanti saya sempatkan kita untuk bertemu untuk berdiskusi itu. Jadi nanti kalau Ibu ada unek-unek atau apa itu nanti silakan bisa cerita ke saya gitu. Saya siap mendengarkan Bu. Makasih Bu. Mungkin itu saja ya Bu ya. Nanti Ibu juga tetap sehat-sehat. Nanti salam buat Bapak dan anak-anak Ibu. Sampun nggih Bu ya, saya pamit dulu nggih. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.